Kita sekarang sedang berhadapan dengan seseorang atau suatu pihak yang sangat-sangat profesional, sangat-sangat kuat, sangat-sangat jenius, tetapi dia cenderung untuk jahat dan juga melakukan kejahatan dan juga melindungi kejahatan. Dan dia berhadapan dengan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan dia bisa memenangkannya. Jadi rumusan sederhananya begini. Di Konoha itu keadilan susah didapat untuk kebanyakan orang. Di Konoha itu hukum konon katanya bisa dipermainkan. Para penegak hukum konon katanya itu tidak bisa lagi dipercaya. Tingkat kepercayaan masyarakat itu tidak tinggi, biasa-biasa saja atau relatif sangat rendah. Nah, jadi kalau misalkan ada satu kasus yang harus ditangani, maka banyak orang-orang di Indonesia yang memilih untuk diviralkan saja. Makanya kalau ada kasus sedikit-sedikit viralkan. Karena orang-orang di Indonesia pada akhirnya percaya no viral, no justice. Kan begitu katanya, kalau tidak viral ya tidak ada keadilan, kalau nggak viral ya nggak ditanggapi. Ada banyak sekali tagar-tagar yang seperti itu bertebaran di media sosial dan dunia maya kita. Tapi bagaimana misalkan ada satu pihak yang bahkan mampu untuk menghancurkan keviralan itu, bahwa gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan massa melalui para netizen, dia dengan kejeniusannya bisa mengalahkan itu semua. Nah, bagaimana metodenya itu? Saya ingin menjelaskan dulu bagaimana metodenya sebelum menunjuk orang yang dimaksud itu. Coba pemirsa begini, di bulan-bulan ini ada serangkaian berita besar dan itu sangat-sangat viral. Saking viralnya sampai tidak menjadi viral. Karena apa? Karena berita-berita viral itu sangat banyak sekali. Dalam satu periode saja atau dalam suatu waktu saja ada 11 berita yang sangat viral, yang temanya itu beda-beda semuanya. Sehingga apa? Sehingga memecah keviralan itu menjadi kepingan-kepingan yang kecil. Kalau misalnya saya ilustrasikan, kalau keviralan itu adalah tsunami dan itu gelombang yang besar, maka pihak yang kita sebut tadi itu mampu memecah keviralan itu atau gelombang besar itu menjadi kepingan-kepingan gelombang yang kecil, sehingga impactnya itu tidak terlalu besar. Terus kita ambil contoh di bulan ini kasus yang sedang viral itu, semisalnya kasus Vina, kemudian korupsi 201 triliun, kemudian keputusan MA soal batas usia pencalonan kepala daerah, sehingga Kaisang memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon gubernur. Kemudian korupsi Mas Anton 100 ton, 109 tepatnya. RUU Polri itu viral, RUU TNI itu viral, kemudian pertambangan ormas sekarang viral, kemudian RUU penyiaran yang mengancam YouTuber dan TikToker itu juga viral. Kemudian tanah adat Papua yang digusur oleh perusahaan itu juga viral. Dan kemudian sekarang Tapera juga sedang viral. Bayangkan pemirsa, ada 11 yang viral. Dari yang 11 itu, coba pemirsa bayangkan bagaimana masyarakat bisa memviralkan kalau sudah ada yang 11 itu. Dan akhirnya yang 11 itu saling bersaing, saling menutupi, saling membunuh, dan menjadi tidak viral lagi. Jadi ada pihak yang sedemikian hebat untuk mendorong semua keviralan itu secara bersama-sama, sehingga sesuatu yang viral menjadi sangat viral, inflasi viral menjadi tidak viral lagi. Coba kita bahas satu-satu betapa pentingnya tema-tema yang tadi itu. Kita mulai dari kasus Vina. Kita tahu sendiri bahwa kasus Vina itu adalah kasus penganiayaan berat, pemerkosaan, dan juga pembunuhan. Nah, setelah kasus ini bergulir selama 8 tahun,
ada tersangka yang ditangkap dan kemudian terpidana seumur hidup. Tetapi perkembangan berikutnya menyebut bahwa ini sangat janggal, makanya menjadi viral. Tetapi keviralan itu tadi adalah keviralan yang mencoba menutup keviralan tentang korupsi 271 triliun yang ternyata setelah dikembangkan menjadi 300 triliun. Bayangkan pemirsa, bisnis tambang di Indonesia itu seberapa kotor dan seberapa haramnya, sampai satu kasus saja mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Dan kita bisa bayangkan jika kerugiannya saja 300 triliun, kerugiannya saja itu berarti Indonesia seperti apa gitu. Kegagalan untuk tumbuhnya. Kan kalau misalkan itu dialokasikan untuk pendidikan, untuk pembinaan guru-guru, untuk pembinaan UMKM dan sebagainya, itu benar-benar besar. Kalau misalkan 300 triliun itu dicairkan, tapi itu menjadi sebuah kerugian dan menjadi celah yang justru menguntungkan segelintir pihak saja. Nah, itu viral kan. Tetapi keviralan itu kemudian tertutupi oleh keviralan yang lain. Muncul lagi viral yang berikutnya, yaitu sekarang ada kejadian yang dimana MA mengabulkan sebuah tuntutan bahwa batas usia pencalonan kepala daerah boleh 30 tahun, boleh 25 tahun. Karena apa? Diduga Kaesang mau nyalon menjadi kepala daerah ya. Ini kasusnya mirip-mirip. Jadi ada tuntutan dari Partai Garuda. Kemudian 3 hari kemudian, ini salah satu yang paling cepat di dunia gitu ya. 3 hari kemudian tuntutan di MA dikabulkan bahwa boleh-boleh saja 25 tahun, 35 tahun, boleh-boleh saja. Kalau misalkan pegawai mau ngelamar, minimal sekian tahun dipersulit. Nah, ini kepala daerah minimal 25 tahun, minimal 30 tahun sudah boleh karena ada yang nyalon karena anak presiden. Katanya masih desas-desus. Dan desas-desus ini bisa muncul karena apa? Ya karena yang sebelumnya pun kakaknya seperti itu. Kan MK mengabulkan permohonan supaya anak usia segini boleh mencalonkan sebagai wakil presiden. Di waktu yang sangat-sangat singkat, sangat-sangat cepat. Pemirsa, misalkan ngurus apa-apa, jangankan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu ya, ke polisi setempat aja ngurus apa-apa tuh relatif susah karena banyak prosedur, banyak manajemen dan sebagainya gitu ya yang harus ditembus. Nah, ini dalam waktu 2-3 hari langsung selesai, langsung dikabulkan. Ini luar biasa. Ini kan seharusnya sesuatu yang viral, tapi itu ditimpa lagi viral yang lain, yaitu apa? Sekarang muncul lagi RUU Polri, di mana Polri sekarang berhak untuk memutus koneksi internet siapapun secara sepihak. Orang-orang yang dianggap ya dalam tanda kutip ya mengancam negara atau mengancam stabilitas negara. Wah, ini sepihak boleh. Jadi kalau ada apa-apa cut langsung gitu ya. Dan luar biasanya, ini adalah satu di antara sekian
jurus baru yang dimiliki Polri atau disarankan untuk dimiliki Polri. Selain itu, Polri juga sekarang berhak untuk mengajukan, merekomendasikan penyidik. Jadi penyidik KPK itu nanti harus izin dulu sama polisi atau harus rekomendasi. Bahkan polisi pun akhirnya mendapat wewenang untuk membimbing para PNS di Indonesia. Jadi dibimbingnya sama polisi. Jadi maksudnya begini pemirsa. Ya, polisi itu kan sekarang memiliki citra yang tidak terlalu baik. Ada surveinya, kita bikin kecil-kecilan kemarin. Nah, dari kasus yang tidak terlalu baik ini, seharusnya kan perbaikin dulu internalnya. Tetapi malah ini dikasih wewenang yang lebih besar lagi, yang sebelum-sebelumnya yang tidak pernah dikasih gitu ya. Jadi mereka memiliki hak untuk memutus internet, mereka menjadi pembina, menjadi pembimbing bagi penyidik, bagi KPK. Jadi KPK tidak independen lagi gitu ya, dan seterusnya dan terusnya. Nah, itu kan harusnya viral, dan memang viral, tapi ditimpa lagi sama viral berikutnya, yaitu TNI. TNI apa itu? TNI sekarang boleh beraktivitas dalam politik praktis, boleh jadi pejabat. Ini mahasiswa yang dulu demo-demo ini nangis-nangis ini. Kan salah satu tuntutan dari reformasi itu adalah ya bahwa TNI, tentara harus dipisah dari kepentingan-kepentingan sipil. Maksudnya pemerintahan-pemerintahan sipil. Tapi ini malah ada kesempatan sama seperti dulu disatuin lagi. Nah, ini kan viral, terjadi perdebatan di mana-mana, tapi itu pun tertimpa lagi. Tertimpanya sama apa? Tertimpanya itu adalah orang-orang Papua yang mengeluh bahwa tanahnya, hutannya yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka mau digusur sama perusahaan kelapa sawit. Ini tuh ngeri pemirsa. Ini maksudnya sawit itu sudah jadi masalah dalam konteks gini. Di Kalimantan, di Sumatera, banyak sekali perusahaan, mereka mengambil tanah yang sangat besar, sangat luas. Ini kepentingan siapa? Segelintir orang. Tapi dampak buruknya untuk masyarakat secara luas. Soal polusi airnya, soal ketersediaan airnya, soal ketenaga kerjaannya, dan lain sebagainya. Itu dampak skala besarnya, itu benar-benar merugikan masyarakat, lingkungan, tradisi, dan adat. Tetapi di sisi lain mereka menguntungkan hanya segelintir pihak, dan itu sekarang yang menjadi basis ekonomi di Indonesia. Nah, sudah habis di Sumatera, sudah habis di Kalimantan, sekarang di Papua diperlakukan seperti itu. Bayangkan saja pemirsa, betapa ngerinya industri sawit di Indonesia. Jadi lahan setengah dari luas Jakarta itu dalam waktu singkat akan diubah menjadi sawit yang sebelumnya adalah hutan, yang ekosistemnya terjaga, yang masyarakatnya di situ hidup selaras dengan alam dan sebagainya. Bayangkan, itu viral, tapi viralnya tertimpa lagi sama viral-viral yang lain. Jadi coba kita misalkan lihat kasus emas yang dikorupsi selama belasan tahun baru ketahuan. Kemarin, bayangin kasus emas yang melibatkan 100 sekian ton emas. Coba 1 ton berapa duit sih? Itu kan viral. Tapi ya lagi-lagi viralnya itu saling tumpang tindih satu sama yang lain. Yang saya duga ini secara disengaja digelontorkan semuanya biar masyarakat hilang fokus gitu. Hilang fokus untuk mengawal kasus-kasus tertentu. Mengawal kasus Vina belum selesai, kasus ini muncul lagi. Mau dikawal muncul lagi. Sampai 11 yang viral. Itu luar biasa kan? Ya, ada pejabat yang nepotisme, mau korupsi, nggak bisa lagi mengawal
karena semua langsung ditimpakan, orang langsung terbelah ke sana kemari, ya akhirnya jadi tidak viral. Kalau misalkan keadilan masyarakat bisa didapatkan dari keviralan, tetapi keviralan itu sudah bisa dikalahkan, diberangus, ditaklukkan, ya kita mau menuntut pada apa lagi dan dengan cara apa lagi? Makanya saya bilang, kalau memang ini secara sengaja dihembuskan, ini orang luar biasa jenius. Dia mampu memanipulasi masyarakat 270 juta orang di Indonesia gitu ya. Dan kemudian setelah dipikir-pikir, siapa pihak-pihak tertentu yang mampu untuk memviralkan, yang mampu untuk meneguhkan keadilan di masyarakat, keadilan street justice di masyarakat, yaitu kalangan influencer. Kan yang paling jago untuk memviralkan itu orang-orang yang sudah dilihat oleh banyak orang. Pak Deddy Kumisa gitu ya, Pak Denny Sumargo, yang bisa memviralkan itu kan orang-orang yang seperti itu. Nah, sekarang muncul undang-undang penyiaran di mana diduga ini si influencer nanti ke depannya kalau mau bikin konten harus izin dulu ke KPI, kemudian sama KPI itu diokrek-okrek, diverifikasi. Setelah itu kalau lolos dipersilahkan, kalau tidak dipersilahkan. Atau KPI bilang menit kesekian dihapus gitu. Jadi bayangkan saya bikin video 2 hari sekali. Nah berarti sekarang bikin video, setelah videonya saya bikin, kemudian videonya saya setorin ke KPI, kemudian KPI akan balik lagi, ini tolong direvisi, yang ini dicoret gitu. Jadi kapan saya bikin kontennya? Dan jadi bayangkan ada berapa banyak konten kreator di Indonesia, TikToker dan YouTuber. Kemudian mereka harus lapor ke KPI, kemudian KPI akan, berarti antriannya bakal banyak banget. Mungkin bisa bikin video 5 tahun sekali dengan mekanisme yang seperti itu. Dan itu selain juga mengancam, bayangkan apa informasi yang saya ajukan itu kemudian bisa saja dianulir di tengah jalan. Oh jangan yang ini, jangan yang itu, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap informasi. Bayangkan sampai sebetapa buruknya. Setelah keviralan itu dipecah, pihak-pihak yang mampu memviralkan itu dikebiri. Udah selesai gitu. Nah, tapi itu masih dugaan. Nah, bagaimana cara agar itu tidak terjadi? Ya harusnya dikawal terus, kan gitu. Nah, bagaimana caranya dikawal terus? Harus melibatkan rakyat, masyarakat Indonesia dalam skala yang besar. Bagaimana cara menggerakkan mereka? Dengan memviralkan. Sekarang kemampuan untuk memviralkan itu dipecah. Jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat buruk. Siapa pelakunya yang jenius, yang profesional, yang hebat ini? Saya tidak tahu. Makanya nanti saya mau nanya sama Pak Jokowi, Pak ini sengaja atau tidak? Kalau sengaja, ini siapa pelakunya? Saya mohon, tapi ini benar-benar mengancam Indonesia secara keseluruhan, mengancam keadilan, mengancam sumber pendapatan, mengancam kebinekaan. Dan dalam konteks ini kita benar-benar dikuasai oleh oligarki yang jahat. Kalau memang benar-benar seperti itu skenarionya. Jadi silakan jawab pertanyaan-pertanyaan saya dan keresahan-keresahan saya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya pemuda biasa, terima kasih.